Oke, baiklah. Perkenalkan, nama saya Taufik Oktatian, NIM 03071281823038. Teknik Geologi angkatan 2018, kelas Indralaya. Jadi pada kesempatan kali ini, ujian tengah semester mitigasi bencana geologi, saya ingin menjelaskan bagaimana mitigasi bencana geologi di daerah Talawi, Kota Salunto. Kebetulan saya berasal dari daerah Talawi, jadi saya akan menjelaskan bagaimana mitigasi bencana geologi di daerah saya sendiri. Salunto merupakan salah satu kota yang berada di Sumatera Barat. Di Talawi ini sendiri, jumlah penduduk yang ada itu sebesar 19.425 jiwa per 2019. Nah, dan di Talawi itu sendiri, kepadatan penduduknya itu relatif tidak terlalu padat dibandingkan 3 kecamatan yang lainnya yang ada di kota Salunto. Di Talawi sendiri, hanya terjadi kepadatan penduduk sekitar 195,4 jiwa per kilometer persegi. Lalu, menurut data yang sudah saya dapat dari BPS, jumlah rumah tangga yang ada di kota Salunto itu berjumlah 15.434 rumah tangga. Dan penghasilan dari rakyat di Talawi itu sendiri berasal dari pertanian, perkebunan, dan tambang batubara yang ada di kota Salunto sendiri. Oke, baiklah, selanjutnya kita akan membahas geomorfologi daerah Talawi. Sama-sama kita ketahui bahwa di kota Salunto terdapat sebuah cekungan, yakni cekungan Ombilin dengan tatanan tektonik yang kompleks, yang dikontrol oleh sesar geser strike-slip fault pada sistem sesarnya, yang biasa kita sebut dengan sesar semangko di daerah Talawi. Di gambar dapat kita lihat bahwa di kota Salunto didominasi oleh dataran tinggi, dan video berikut salah satu buktinya juga. Dataran tinggi di kota Salunto mengelilingi dataran rendah yang ada di sekelilingnya, sehingga dijuluki dengan kota Kuali. Bencana yang terjadi dalam 10 tahun terakhir di Talawi itu cukup banyak, seperti tambang batubara meledak, pencemaran udara, dan lain sebagainya. Tetapi bencana geologi yang paling sering terjadi diantaranya adalah tanah longsor. Di Talawi, kota Salunto ini memiliki dataran tinggi yang curam. Jadi tanah longsor itu dapat disebabkan oleh karena bentuk morfologinya dan hujan deras yang terjadi di kota Salunto. Berikut ini adalah contoh longsor yang terjadi beberapa waktu lalu di daerah Sikalang, Kecamatan Talawi, karena diakibatkan oleh hujan deras yang terjadi di tempat tersebut satu hari satu malam. Dan ini adalah di longsor yang terjadi di Rantih, dan ini adalah longsor yang terjadi di daerah Kolok. Lalu selanjutnya adalah banjir yang terjadi di kota Salunto. Sebenarnya banjir itu sangat jarang terjadi di Talawi, tapi masyarakat di sini itu menyebutnya dengan glodo. Glodo itu sendiri air sungai yang di gambar ini menguap ke permukaan, tetapi tidak sampai ke wilayah permukiman seperti itu. Nah, glodo itu sendiri sudah cukup jarang terjadi karena sungai yang Ombilin ini sudah diperlebar besarnya sehingga banjir dapat ditanggulangi. Lalu adalah angin puting beliung. Angin puting beliung itu terjadi ketika badai di Salunto. Nah, ini adalah bukit yang terkena angin puting beliung di desa Sikalang. Kita lihat bahwa hutan pinus di arah sana itu sudah sedikit gundul akibat dari angin puting beliung yang terjadi. Nah, ini adalah bukti nyata dari angin puting beliung yang terjadi di Kecamatan Talawi di kota Salunto, membuat daerah tersebut gundul diguncang oleh angin puting beliung seperti itu. Oke, dari website Inaris, nah dapat kita lihat bahwa Talawi itu memiliki rawan bencana longsor itu pada zona menengah coklat. Nah, tidak seperti di Kecamatan Selungkeng, zona merah yang berarti berbahaya. Sedangkan di Kecamatan Barangin itu berwarna kuning, jadi di Barangin sedikit berbahaya. Memang Kecamatan Selungkang itu lebih memiliki dataran yang lebih tinggi di kota Salunto. Nah, di Talawi itu
memiliki morfologi yang beragam, dataran tinggi dan juga dataran rendah. Selanjutnya adalah mitigasi bencana geologi yang dapat dilakukan di daerah Talawi. Nah, sama-sama kita ketahui melihat dari bahaya sumber bencana geologi seperti longsor, puting beliung, dan banjir. Nah, langkah-langkah mitigasi yang beberapa yang bisa kita lakukan adalah diantaranya melakukan peringatan dini terhadap bahaya bencana geologi yang terjadi di daerah Talawi, khususnya bencana longsor. Nah, di Talawi memang bencana longsor lah yang paling mungkin sering terjadi karena melihat datarnya yang curam, dataran tinggi yang curam, dan juga curah hujan yang cukup tinggi, jadi longsor lah bencana yang paling riskan terjadi di daerah Talawi. Lalu langkah selanjutnya adalah pengawasan aktivitas tambang di daerah yang curam agar tidak terjadinya daerah longsor. Reboisasi secara bertahap di daerah yang sudah terjadi bencana longsor. Lalu yang keempat, perlu adanya aturan yang ketat tentang pembangunan rumah di daerah Kota Salunto, khususnya di Kecamatan Talawi, agar menghindari kemungkinan bencana alam yang akan terjadi di daerah tersebut. Selanjutnya adalah premi asuransi kebencanaan geologi yang di daerah Talawi. Nah, kita lihat di slide bahwa di salah satu asuransi Salunto itu terletak di zona 1 di wilayah Sumatera, dan kita anggap bahwa nilai pertanggungan itu sekitar 500 juta. Nah, bisa kita lihat premi gempa itu 0,085%, premi banjir 0,05%. Karena saya bikin gempa di sini karena Salunto itu terletak di kawasan Ring of Fire, juga termasuk di Bukit Barisan. Jadi mungkin terjadinya bencana gempa lalu banjir yang sudah kita bahas tadi juga. Jadi total premi yang akan kita bayarkan di Kota Salunto ini sesuai dengan bencananya itu sekitar Rp675.000 per bulannya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Budi Setiawan selaku dosen mitigasi bencana geologi dan teman-teman teknik geologi yang saya banggakan yang telah melihat maupun mendengar video saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.